Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mayanti dari Prodi S1 Kebidanan semester 5 di Universitas Medika Suherman. Pada video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan dan pemasangan KB. Yuk simak videonya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Mbak siapa? Keila. Oh, Mbak Kela. Perkenalkan, saya Bidan Erna. Ada yang bisa saya bantu? Saya habis melahirkan Bu. Ingin Ya. menggunakan KB suntik. Oh, mau memakai kontrasepsi atau KB ya? Oke, sebelumnya saya tanya identitasnya dulu ya. Saya data identitasnya dulu. Nama lengkapnya siapa Ibu? Keila Ramadhani. Keila Ramadhani. Umurnya 21 tahun. 21 tahun. Nama suami? Abizar. Abizar. Umurnya 22. 22 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Kampung Cikarangjati. Kampung Cikarangjati ya. Sebelumnya sudah melahirkan berapa lama? Melahirkan 1 bulan yang lalu secara sesar karena tekanan darah tinggi. Oh, karena tekanan darah tinggi. Tapi ini kehamilan yang pertama. Iya. Oh. Oke, sebelumnya Ibu udah pernah mengetahui belum kalau KB suntik itu apa? Belum Bu, disuruh mertua KB suntik. Oh, disuruh mertua ya KB suntik ya. Oke, jadi gini Bu, sebenarnya KB itu banyak, nggak cuma suntik aja. Nanti saya jelasin dulu ya. Ini saya menggunakan alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Nah, di sini ada alat bantu pengambilan keputusan ber-KB. Jadi KB itu ada banyak. Di sini Ibu bisa bilang sama saya apa penyebabnya Ibu disesar. Mungkin tekanan darah tinggi tadi kan yang Ibu bilang ya. Terus kebutuhan Ibu juga dalam jangka pendek berarti ya, karena memilih KB suntik. Nah, di sini Ibu baru untuk memilih metode KB, baru pertama kali kan. Berarti nggak ada nih pengalaman untuk tentang KB. Terus juga yang tahu tentang KB hanya KB suntik, itu pun dikasih tahu sama mertua ya. Karena juga mungkin ibunya baru untuk melakukan KB kayak gitu kan. Nah, di sini saya ada beberapa KB, saya jelaskan dulu ya beberapa KB yang nanti keputusannya Ibu sendiri yang mengambil keputusan maunya KB apa kayak gitu ya. Nah, di sini tuh ada metode KB yang sesuai kebutuhan sama di si ibunya nih maunya yang mana. Di sini juga ada metode KB yang jangka panjang, terus juga ada metode KB yang jangka pendek tapi perlu beberapa pengulangan, dan juga ada KB yang hormonal dengan yang non hormonal. Tentunya dari semua KB itu ada efek sampingnya dan keefektifannya. Kalau ditanya tentang apa yang paling bagus atau yang paling efektif atau yang paling manjur, itu saya tidak bisa menentukan karena hampir semuanya itu KB 95% efektif. Namun bagaimana, kembali lagi ke diri pasiennya, bagaimana dia dalam melakukannya, atau caranya udah benar atau belum, terus juga pengulangannya bagaimana, benar atau tidak. Nah, di sini ada metode KB yang jangka panjang ya. Jangka panjang ini ada IUD atau AKDR, itu yaitu alat kontrasepsi yang diletakkan di dalam rahim. Jadi alat ini diletakkan di dalam rahim ibu. Nah, terus juga ada implan atau AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit. Jadi diletakkannya itu di bawah kulit, di lengan sebelah kiri, lengan yang tidak dominan diletakkan di situ Bu, di bawah kulitnya seperti itu. Nah, yang jangka panjang ini juga ada kontrasepsi mantap wanita dan kontrasepsi pria, atau yang biasa orang sebut itu steril. Nah, nggak mungkin kan steril karena ibunya kan baru pertama kali punya anak kayak gitu, terus juga masih sehat kayak gitu. Di sini juga ini IUD dan implan itu termasuk yang hormonal ya Bu ya. Saya jelasin ulang, IUD ini ada efek sampingnya, yaitu merasa tidak nyaman pada saat dipakai. Karena apa? Saat berhubungan nggak nyaman karena kan posisinya dia ada di dalam rahim, otomatis kemungkinan entah suami atau ibunya sendiri merasakan ada yang berbeda seperti itu. Nah, memang KDR ini efektif lama 5-3 tahun kayak gitu. Nggak ada simpang siur yang katanya sampai pergi ke jantung atau kemana, enggak, itu tetap ada di rahim seperti itu. Jadi kemungkinan efek sampingnya tuh kayak ada rasa nyeri pada saat berhubungan, terus juga ada rasa menstruasi yang tidak teratur seperti itu. Nah, implan juga implan tuh efek sampingnya
ada nyeri, ada bengkak karena ada pembekasan sayatan untuk memasukkan seperti pipa. Implan itu kan berbentuk seperti pipa, jadi pipanya itu dimasukkan ke dalam bawah kulit di lengan, jadi kemungkinan ada pembengkakan atau nyeri seperti itu. Terus juga ada kayak sakit kepala dan lain sebagainya. Terus di sini juga ada KB pil. Nah, KB pil ini ada dua, yaitu ada KB pil yang kombinasi dan ada KB pil yang progestin aja atau yang cocok untuk ibu hamil, ibu menyusui, maaf. Nah, dari situ ada juga efek samping yang dilakukan pada yang ada pada pil, seperti kayak menstruasi tidak teratur, berat badan menaik, ada potensi atau resiko penyakit kardiovaskuler, ada juga hipertensi kayak gitu, Bu. Nah, dari beberapa ini ada juga indikasi dan kontraindikasinya. Salah satunya AKDM nggak boleh hipertensi, nggak boleh darah tinggi kayak gitu kan. AKBK nggak ada sih menurut saya, boleh-boleh aja asal ibunya mau untuk menerima ada nyeri atau bengkak. Nah, pil ini juga ibunya harus mau minum secara rutin setiap hari kayak gitu. Nah, di sini juga ada suntik juga ada dua, yang ada 1 bulan, ada yang 3 bulan. Nah, yang 1 bulan itu yang kombinasi, ya, sedangkan yang 3 bulan itu yang khusus untuk menyusui. Nah, ibu tadi kan bilang ibu pengen yang suntik. Nah, suntiknya itu suntik yang mana dulu gitu? Ibu ini sebelumnya menyusui kan? Iya. Nah, dari situ ibu menyusui, makanya ibu harus menerima yang kemungkinan suntik yang untuk menyusui seperti itu. Nah, di sini juga ada KB yang tidak tidak hormonal atau non hormonal, yaitu yang KB alami atau sederhana. Itu ada KB kalender, KB suhu dengan KB lendir cervix. Nah, dari KB yang kalender ini kemungkinan menurut saya agak sulit karena harus menentukan masa suburnya kayak gitu. Dari KB alamiah ini beberapa jarang banget dilakukan, kecuali pada orang-orang yang punya penyakit tertentu kayak gitu. Nah, dari KB ini, KB suntik biasanya tuh nggak bisa dilakukan pada pasien yang mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ibu kan pernah ada resiko tekanan darah tinggi nih gara-gara kemarin melahirkan, panik mungkin ya. Jadi ada tekanan darah tinggi. Jadi kemungkinan nanti kita lakukan pemeriksaan dulu bagaimana, dan baru untuk bisa menentukan benar atau tidak untuk bisa dilakukan KB suntik ya. Nah, di sini juga ada efek samping yang lebih sedikit, seperti itu ada menggunakan kondom ataupun melakukan KB saat menyusui. Mungkin agak susah ya untuk orang awam yang tidak mengerti tentang KB. Jadi ibu juga agak sulit gitu. Kalau kondom efektif, cuman ada beberapa juga yang mungkin dapat menimbulkan kayak seperti bocor, terus juga alergi karena berbahan karet kayak gitu, Bu. Jadi keputusan kembali lagi ada pada ibu. Jadi setelah saya jelaskan ini, apa ibu tetap untuk memilih KB itu? Suntik aja, Bu, buat yang menyusui. Oh, berarti yang progestin ya, Bu ya. Oke, kalau begitu silakan ke tempat tidur ya, Bu. Saya mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, Bu. Baik, Bu, saya lakukan cuci tangan di rumah dulu ya. Setelah itu saya pakai handphone dulu ya, Bu. Kita periksa tekanan darah dulu sama kontraksi uterusnya ya, Bu ya. Kita lihat ibu kan di sini baru nifas 2 minggu ya. Nah, uterus ya, Bu.
konsultasi ya Bu ya. Saya garis kenal dulu. Oke baik Bu, dari tadi hasil pemeriksaan saya sudah periksa ya Ibu. Mohon maaf sekali Ibu nggak bisa melakukan AB suntik dikarenakan hasil pemeriksaannya tekanan darah Ibu masih tinggi. Terus saya harus ganti pilihan ya Bu? Iya, Ibu harus ganti pilihan. Gimana? Saya pilih pil deh Bu, tapi untuk yang menyusui Bu. Oke, berarti pil Progestin ya. Tapi Ibu udah mempertimbangkan untuk efek samping dan cara minumnya, karena kan diminum teratur pada sebelum tidur dan itu dilakukan setiap hari. Iya Bu, sudah. Oke, kalau begitu saya persiapkan dahulu ya Bu ya. Pil KB-nya ya, sebentar. Baik. Oke, Bu, di sini ada obat pil KB-nya yang khusus untuk menyusui ya Bu. Nah, di sini udah ada nama-namanya ya Bu ya. Diminum secara teratur setiap hari dari mulai hari ini nggak apa-apa, ini hari Senin ya. Dimulai hari Senin. Nah, Ibu ikutin tanda panahnya ya Bu ya. Itu harus diminum secara teratur setiap malam. Jangan sampai lupa. Kalau bisa Ibu taruh di samping bantal. Jadi sekiranya Ibu mau tidur, Ibu ingat, wih saya belum minum obat. Seperti itu ya Bu ya. Baik. Ini Bu. Baik Bu, kalau begitu saya permisi ya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Ibu, sama-sama. Nanti kalau sekiranya ada indikasi tertentu atau masalah tertentu, boleh balik lagi ke saya ya. Baik Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.